Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan Om Pas, ocehan mantan polisi anti suap. Sore ini kita masih akan meneruskan pembicaraan mengenai tragedi di Rumah Sang Jenderal, sinetron Duren 3 yang sudah nyaris finish ya, dengan ditetapkannya Bapak FS bersama kawan-kawan menjadi TSK dan berkasnya sudah dikirim ke Kejaksaan minggu lalu, disusul dengan penetapan Ibu Putri sebagai tersangka pula, yang tadi pagi diperiksa untuk kesaksiannya yang ketiga. Sekalipun kasus ini sudah hampir selesai, ternyata masih terus berkepanjangan pertanyaan publik. Bahkan kemarin waktu dengar pendapat atau rapat dengar pendapat Kapolri dengan DPR, juga sebagian besar masih menanyakan apa motifnya dari Bapak FS sehingga melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudan atau supirnya sendiri. Sudah dijawab oleh Polri bahwa selama ini motif belum bisa dibuka karena Polri sendiri kurang berkepentingan ataupun tidak harus membuka motif itu kepada publik, sedangkan publik terus menanyakan. Oleh karena itu, maka kita akan mencoba ya menelisik ini apa peliknya motif FS yang bisa melakukan tindakan yang demikian terkenalnya itu. Di dalam membahas mengenai peliknya motif Bapak FS itu, maka saya akan mencoba ini memperbandingkan antara keinginan untuk mengetahui motif-motif Bapak Sambo dalam melakukan tindakan membunuh berencana terhadap Yosua, yaitu antara dorongan untuk mengetahui motif-motif itu yang kebanyakan keluar dari publik ya, dan kemudian hambatan apa yang menghalangi dikeluarkannya atau disebarkannya motif oleh Polri. Nah, saya akan mulai dulu dari kenapa kok motif ini tidak dibuka oleh Polri. Ini bisa dilihat dari aspek legal ya, aspek hukum. Bahwa polisi ketika menetapkan Bapak FS itu menjadi tersangka pembunuhan berencana, itu dengan pasal 340, 338, 55, dan 56. Dan penetapan itu sudah dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk menyeret Bapak FS itu ke persidangan, karena polisi sudah mendapatkan bukti yang lengkap, antara lain kesaksian-kesaksian dari semua ajudannya, Baradae, Brigadir RR, Kuat Ma'ruf, dan dia sendiri sudah mengakui. Berikut bukti-bukti di lapangan yang masih bisa diamankan meskipun pertamanya dicoba direkayasa, dan bukti-bukti petunjuk yang lain sehingga cukup meyakinkan bahwa unsur-unsur yang disebutkan di dalam pembunuhan berencana itu sudah didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga diyakinkan setelah dikirim ke jaksa nanti itu akan diterima oleh jaksa, bisa P21, sehingga bisa dilakukan penyerahan yang kedua, yaitu barang bukti beserta berkas perkara yang lengkap dan berkas serta tersangkanya untuk disidangkan. Nah, di dalam ilmu pembuktian, kalau sudah penyidik itu yakin bahwa itu bukti-buktinya cukup kuat untuk dijadikan bahan dakwaan, maka biasanya polisi mengabaikan kepentingan adanya motif itu. Mengapa demikian? Yaitu tadi, karena motif itu sebetulnya tidak wajib diambil di dalam suatu penyidikan, kecuali kalau dari penyidikan itu menyaksikan bahwa keterangan atau bukti yang ada itu mungkin masih menimbulkan keraguan hakim untuk memutuskan apakah dia itu terlibat di dalam unsur-unsur pidana yang dipersangkakan itu. Kemudian motif itu semua digali dari pengakuan tersangka. Nah, pengakuan tersangka ini yang bisa dijadikan bukti itu adalah pengakuan tersangka nanti di persidangan. Sehingga kalau motif digali dalam penyidikan, maka apapun keterangan di dalam pertanyaan yang disampaikan oleh tersangka
pada tahap penyidikan, bisa saja nanti berubah. Tersangka biasanya juga tidak akan mengutarakan secara penuh mengenai apa-apa yang motif yang dilakukan itu. Biasanya dalam rangka untuk meringankan dia atau supaya dia bebas daripada persangkaan itu. Sehingga polisi untuk menggali motif itu kurang begitu bersemangat lah gitu kira-kira. Dan berikutnya, kenapa motif ini kemudian masih tidak dipublis? Biasanya polisi atau penyidik juga merasa berpikir apabila itu dipublikasi, maka nanti akan menghambat penyidikan selanjutnya. Kurang lebih begitu. Sehingga selama ini penyidik memilih tidak mempublikasikan motif, bahkan kadang-kadang juga cerita sesungguhnya juga masih ditutupi, karena diharapkan supaya itu nanti tidak mengganggu persidangan ataupun penyidikan. Misalnya gara-gara ini disampaikan pada publik, maka saksi-saksi itu nanti akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hasil penyidikan itu. Itu kurang lebih halangan yang keempat ya, sehingga motif daripada Bapak FS ini tidak dibuka. Ada lagi halangan yang bersifat masalah sosial. Karena motif yang kemarin itu kan oleh Bapak Kapolri disebutkan ya, bahwa di antara motif-motif yang banyak ini berkesimpulan bahwa motifnya adalah kalau tidak pelecehan ya perselingkuhan, antara dua itulah. Nah, masalah inilah berkaitan dengan masalah susila, maka terkadang tidak elok ya apabila diumumkan di depan publik gitu. Sehingga motif ini disembunyikan dan nanti kemudian akan diuraikan di dalam persidangan. Dan biasanya di dalam persidangan yang menyangkut masalah kesusilaan ini, persidangan kadang-kadang dilakukan secara tertutup. Nah, yang terakhir, mengapa motif dari Bapak FS ini tidak dibuka semua? Ini terkait dengan karena Bapak FS itu adalah public figure ya, jenderal, kemudian udah punya kedudukan tertinggi, itu membawa nama polisi. Nah, ternyata kan berbuat gitu. Nah, kalau nanti motifnya dibuka semua, tentunya akan menambah aib yang berkepanjangan untuk polisi itu. Makanya polisi memilih tidak membuka motif ini. Itu kira-kira hal-hal yang poin-poin yang bisa dipakai untuk kenapa kemudian motif itu tidak dibuka. Jadi di samping alasan legal, karena kepentingan penyidikan, karena mengenai dari dalam pembuktian juga tidak dibutuhkan, itu juga alasan yang berkaitan dengan masalah psikologi sosial, yaitu menyangkut dengan asusila, kemudian menyangkut juga dengan citra Polri apabila itu dibuka semuanya. Itu poin-poin yang mengakibatkan motif ini tidak dibuka di muka publik. Nah, sekarang kenapa publik masih bertanya-tanya? Ini kita akan pindah kepada apa yang mendorong sehingga motif itu minta dibuka gitu. Bapak DPR kemarin mengatakan, Pak, kalau Bapak sudah menyampaikan ini salah jelas, kenapa motifnya nggak dibuka? Kan publik ini penting, ini pengen tahu apa yang terjadi gitu. Banyak sekali teori-teori ataupun alasan yang memaksa untuk polisi itu untuk membuka membuka motif ini. Nah, salah satu yang membuat motif ini menjadi sangat menarik untuk dibuka adalah satu, seperti saya sampaikan dulu dari mulai ya, kasus ini adalah ibarat bom atom. Jadi suatu peristiwa yang dahsyat sekali ya, dan mengguncang nama polisi ya, citra polisi jadi hancur waktu itu, jadi turun drastis gitu. Karena ini kasus ini sangat spektakuler. Kadif Propam adalah lambang daripada disiplinnya polisi, dewanya dewa lah kayak gitu. Kemudian kasusnya melibatkan keluarganya, sopirnya, ajudannya, istrinya, kemudian dia sendiri gitu. Pakai tembakan lagi, terjadi di rumahnya lagi. Wah, ini jadi otomatis itu beritanya akan viral terus, dan pertanyaan 7K itu ya, siapa, di mana, apa, dengan apa, mengapa, bagaimana, bila mana, itu pasti bertanya. Yang terakhir adalah mengapanya itu. Mengapa itu terkait dengan pertanyaan pada motifnya itu yang akan dikejar terus. Selama ini 7K sudah dijawab semua ya, tinggal mengapanya ini yang belum dibuka. Nah, itu tadi, makanya motif itu akan selalu dikejar oleh masyarakat karena kasus ini memang sangat seksi untuk diberitakan. Yang kedua juga publik menanyakan ya, kenapa kok sedemikian nggak masuk akal ya, sadis atau apa gitu. Seakan-akan begitu kan
dibunuhnya dengan tembakan bertubi-tubi, dan kemudian sudah meninggal kabarnya masih ditembak lagi kan gitu kan bunyinya gitu, sehingga masyarakat bertanya-tanya, masa bisa sih seorang jenderal seperti itu. Nah itulah makanya motif ini sangat dipertanyakan karena dorongan itu tadi. Dan yang ketiga yang lebih mendorong untuk ditanya lagi, karena sejak awal kasus ini terjadi sudah ditutup-tutupi, direkayasa oleh Bapak FS itu untuk seakan-akan kasusnya terjadi tembak-menembak. Jadi didalilkan bahwa Yosua itu dianggap sebagai tadinya mau melecehkan, mau menodong, kemudian ketahuan keluar, dia menembak, dibalas lagi oleh Baradae, itu tembak-menembak, meninggal dia. Nah itu kan banyak kejanggalan yang ditutupi, itu mengundang pertanyaan umum ya di segala penjuru. Nah cuman sayangnya waktu itu kan polisi tidak segera memberikan jawaban bahwa kasus ini direkayasa gitu kan, karena membutuhkan waktu untuk mengungkap bahwa kasus itu ternyata dilakukan oleh Bapak FS, tapi kemudian dicoba direkayasa untuk merubah TKP untuk mengelabui publik bahwa itu terjadinya seperti tembak-menembak itu. Tapi akhirnya polisi bisa mengungkap dan menyatakan bahwa itu bukan tembak-menembak, tetapi tembakan. Jadi dan kemudian bahkan pembunuhan yang direncanakan. Kira-kira hasilnya begitu. Tapi tetap saja karena tadinya ditutup-tutupi, maka publik akan terus mengejar apa yang ditutupi selama ini, termasuk motif ini dianggap masih ditutupi gitu. Nah, kemudian masih tadi terkait dengan itu ya, motifnya kan oleh Bapak Kapolri dari motif-motif yang dituduhkan tadi, dugaan motif yang berkembang liar di publik itu kan, bahwa motif utama adalah kalau tidak pelecehan ya perselingkuhan. Wah, ini disimpulkan seperti itu. Dan kemudian apakah ini benar seperti itu akan didalami lagi besok ketika memeriksa saksi Ibu Putri. Nah, kemarin kan Ibu Putri sudah periksa itu 12 jam, tapi hasilnya juga kan tidak dibuka oleh pengacaranya itu. Hanya pengacaranya hanya ngomong kan, oh ya, sudah diperiksa, Ibu Putri sudah menerangkan semuanya, tetapi kan nggak disampaikan juga hasilnya apa gitu. Jadi sekarang motif itu karena terkait dengan masalah itu Pak, masalah sosial itu, susila, sehingga itu jadi ada semacam kewajiban daripada polisi untuk tidak mempublikasikan itu. Kemudian di samping itu ya, kenapa kemudian motif didorong-dorong untuk dikeluarkan? Ini juga atas dorongan dari pihak korban atau advokat. Advokat korban itu kan protes ya. Dia membela korban yang Brigadir Yosua itu adalah anak yang baik, anak andalan dari keluarganya, baik, jujur, penurut dan sebagainya. Tapi kan di situ dicap sebagai penjahat yang akan memperkosa dan menodong, ketahuan dan kemudian ditembak oleh Baradae, kan gitu. Nah, makanya kan dia kan merasa tidak adil. Makanya dia di dalam menuntut ini sebetulnya terbesit ya, maksudnya dia itu untuk membuat publik opini bahwa kliennya itu bukan penjahat, tapi klien itu pahlawan yang harus dilindungi, diperjuangkan haknya. Makanya dia nggak setuju dengan isu adanya pelecehan penodongan. Nah itu kemarin kan berdalil ya, itu kan sudah dihapuskan LP yang mengenai penodongan dan pelecehan. Tapi kenapa Pak Kapolri kok masih menyebut-nyebut itu masih perselingkuhan dan penodongan pelecehan seksual? Nah, itu saya protes gitu kan. Nah, itulah. Jadi kira-kira mengapa motif itu harus dibuka? Karena selama ini kan motif yang disampaikan oleh Bapak Sambo itu kan mengatakan bahwa saya sangat tersinggung dengan harkat martabat keluarga saya akibat dilecehkan istri saya, sehingga saya bunuh dia dengan rencana gitu. Kan begitu bunyinya gitu. Nah, ini diprotes oleh advokatnya itu. Makanya dia getol sekali untuk menguak apa sebenarnya tuh motif dari Pak Sambo itu. Itu dari pihak korban ataupun advokatnya yang mendesak kenapa motif harus dibuka. Dan kemudian akibat tidak jelasnya motif itu dan kemudian demikian spektakulernya kejahatan itu, maka dipublikkan banyak sekali macam-macam itu. Teori-teori yang berkembang ke sana sini kok. Kenapa kok cuman penodongan? Kenapa kok itu rekaman dari advokat itu dari sana kan masih bagus-bagus itu mengedarkan rekaman ini loh, ajudan saya ini dia isinya HP itu kepada adiknya si Yosua kan,
bahwa ini kakakmu itu hebat sekali, itu multi talent, saya sampai nggak bisa menghitung berapa dia perlu saya gaji kan. Nah, jadi kan kayak ini sepertinya kan itu situasinya itu tidak memungkinkan untuk mendorong bahwa motifnya itu motif penodongan gitu. Intinya bahwa daripada advokat itu ingin mengutarakan pada publik bahwa kliennya itu ada yang baik, tidak terima apabila itu didorong kepada motif tadinya motif pelecehan itu. Itu kurang lebih yang dorongan dari pihak korban ya. Nah, kemudian di samping itu dengan adanya berita liar yang di lapangan itu karena tidak dibuat, banyak sekali kan tadinya ada, apalagi beredar itu Car-Car 303, apa Pak Sambo itu nggak mungkin lah kalau cuma muntap karena keluarganya diinjak-injak itu sampai segitu berdendamnya membunuh dengan rencana. Itu mesti di belakangnya ada mungkin si Yosua itu pegang rahasia dia. Nah, kira-kira kan gitu kan. Jadi pengen digali motif-motif yang lain itu akibat daripada teori liar yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada lagi nih motif yang digali-gali dan disebarkan oleh pihak-pihak. Perlu diketahui kan sekarang ini polisi kan kemarin kan udah bagus gitu ya, banyaklah institusi yang tidak suka dengan polisi itu maju, apalagi pihak-pihak yang tadinya dirugikan dengan tindakan polisi, misalnya peristiwa KM50 itu. Makanya begitu ada seperti peristiwa seperti ini, ini kesempatan untuk membuli polisi kan, disebarkanlah berbagai teori yang memungkinkan bisa menggali motif daripada FS ini. Ya bertebaran lagi kan dorongan untuk mengungkap motif itu. Jadi demikian ini ya kompleksnya dorongan-dorongan untuk membuka motif itu dibandingkan dengan penolakan dari polisi untuk tidak memberikan penjelasan mengenai motif itu. Masih ada lagi mengapa motif itu bisa berkembang banyak dan menuntut untuk menggali yang macam-macam. Karena dari figur Pak Sambo itu sendiri kan banyak sekali tuh yang bisa diurai. Dia tadinya apalagi dengan Pak Mahfud itu Ketua Kompolnas menyebutkan bahwa ada geng di polisi, ada kaisar, ada apa itu, pokoknya Pak Sambo itu sebab berkuasa luar biasa dan sebagainya itu menambah bahwa nggak percaya kalau publik hanya didalilkan dengan ini motifnya karena penodongan atau pelecehan ataupun perselingkuhan gitu. Dia pengen motif yang lain. Belum lagi kepada latar belakang ibu kan itu. Jadi ibu dikaitkan dengan hubungannya dengan Yosua, kemudian jadi itu menimbulkan perkiraan-perkiraan motif yang perlu diketahui oleh publik. Termasuk juga ada juga ini motif yang berkembang karena antara Yosua itu sebagai yang ajudan tadinya kemudian diangkat menjadi rumah tangga situ ya, keluarga Pak Sambo itu, dengan si Kuat itu adalah yang lama juga di situ. Nah ini ada iri kelihatannya nih, sehingga si Kuat itu sering membutuhkan dalam tanda petik memfitnah lah, mengabarkan hal-hal yang buruk, sehingga dia pun waktu itu kan dianggap yang melaporkan kejadian yang di Magelang itu, dia yang memergoi si Sambo si Yosua kan 2 kali itu, sehingga dia merasa bahwa itu si Yosua itu kayak rivalnya lah gitu. Nah ini motif ini juga timbul juga untuk digali oleh publik gitu. Jadi intinya itu tadi para pemirsa sekalian, di satu sisi polisi merasa bahwa dia tidak harus menyebarkan motif-motif daripada Bapak FS ini karena dari aspek penyidikan polisi merasa sudah cukup bukti untuk mengantar Pak Sambo dan kawan-kawan itu masuk ke dalam unsur pidana 340 yaitu merencanakan. Artinya sudah ada bukti lah di mana dia merencanakan, kemudian siapa saja yang melihat, bagaimana rencana itu, ada kan itu sampai pelaksanaannya, bahkan sampai menghilangkan bukti-bukti untuk mengalihkan publik bahwa itu bukan terjadi rencana pembunuhan seperti itu. Nah, karena sudah cukup, maka polisi merasa tidak wajib untuk membuka motif itu ke luar. Karena motif itu hanya dibutuhkan nanti untuk di pengadilan, untuk memberikan keyakinan hakim, untuk menentukan seberapa besar kesalahan yang bersangkutan itu, untuk nanti menjatuhkan pidana. Gitu. Selanjutnya dari aspek yuridis juga,
menggali motif itu pasti selalu dari pengakuan si tersangka. Nah, tersangka itu adalah salah satu alat bukti yang paling lemah, paling bawah itu dari susunan KUHP itu. Dan kesaksian tersangka itu, keterangan tersangka itu hanya nanti yang diakui adalah yang di pengadilan. Sehingga apabila motif itu digali pada tahap penyidikan, kadang-kadang mubazir karena itu nanti masih bisa berubah nanti di pengadilan. Sehingga polisi tidak merasa mengejar untuk itu disampaikan. Di samping itu juga kendalanya karena ini menyangkut masalah asusila, perselingkuhan, maka lebih baik itu tidak dipublis karena itu nanti akan dipersidangkan, dan disidangkan biasanya juga itu tertutup. Dan yang terakhir juga efek liar ya daripada motif itu kalau dibuka, yang pasti nanti akan menjatuhkan citra polisi lebih dalam lagi kalau dibuka semua aibnya. Itulah kurang lebih ya kekuatan yang menghalangi dibukanya motif daripada Bapak FS itu. Sementara dari publik ini dorongannya jauh lebih besar nih, dari daftar saya 2 kali lipat daripada yang faktor-faktor yang menangkal tadi. Yang pertama kali karena kasusnya seperti bom atom itu tadi, sehingga dia sangat seksi untuk berkembang menjadi sumber-sumber berita yang dipublikasikan di media. Dan yang kedua karena sangat tragis ya, di mana tragisme itu menimbulkan suatu penafsiran, nggak mungkin lah itu kalau cuma pakai motif yang sederhana itu, pasti di belakangnya ada motif yang lain lah gitu. Sehingga ini perlu digali motif-motif dari berbagai aspek, entah aspek dari kedudukannya Pak Sambo, kepribadiannya Pak Sambo, kemudian apa tuh perilakunya selama ini, itu hubungannya dengan yang keluarga yang lain dan sebagainya. Itu apa menimbulkan sangat banyaknya keinginan untuk membuka motif itu tadi. Ditambah lagi ketika pengumuman pertama dulu itu kan ditutupi, ada saya bilang 290 kejanggalan itu ya. Itu akibatnya apa menuduh polisi menutupi motif itu. Dan berikutnya juga masih karena keterkaitan dengan masalah yang sensitif, kesusilaan, perselingkuhan, ibu, kemudian dengan supirnya, dengan yang wanita lain dan sebagainya, itu tentunya akan mendorong publik untuk mengejar supaya dibuka apa motif itu tadi. Dan yang tambah kuat lagi adalah pengaruh dari advokatnya korban yang sangat vokal itu. Dia mengandai-andaikan kalau begini kan begini, kalau begini begini. Intinya dia ingin memperbaganakan atau ingin menegaskan pada publik bahwa kliennya itu sangat tidak adil diperlakukan karena dia orang baik kok kemudian dituduh sebagai apa motif penodongan atau pelecehan. Itu yang ditentang banyak oleh pihak korban atau advokat, maksudnya supaya nggak cukup dengan motif yang diakui oleh Pak Sambo sama ini gitu, kira-kira gitu. Kemudian di samping itu juga efek samping daripada kasus ini ya, ada kelompok yang anti kemapanan, yang tidak suka dengan polisi itu baik, kemudian sehingga sampai ada saran polisi dibubarkan, polisi ditaruh di mana dan sebagainya. Itu sebenarnya ngejar pada motif itu, tapi tujuannya untuk itu tadi, kira-kira itu. Dan yang terakhir adalah masing-masing figur Pak Sambo itu bisa digali latar belakangnya sehingga bisa menimbulkan motif-motif. Kemudian ibu itu juga digali latar belakangnya sehingga bisa menimbulkan motif. Dan yang terakhir Yosua sendiri latar belakangnya dengan si kuat itu karena iri hingga rivalitas, mungkin ya, waktu itu tidak cukup hanya karena Pak Sambo tersinggung harga dirinya karena keluarganya diganggu oleh Yosua itu. Saya kira itu ya, jadi analisis kita paling tidak mudah-mudahan bisa menambah pemahaman gitu ya, kenapa motif ini di satu sisi kok tidak dibuka oleh polisi dan di lain sisi kok sangat dikejar-kejar oleh publik. Itu tadi karena ada kepentingan yang berbeda, dan dua kepentingan itu saya kira masuk akal lah, masing-masing mempertahankan atau membuka itu masuk akal. Ya paling pol kita lebih baik nanti menunggu saja di sidang pengadilan yang menurut kita sih tidak terlalu lama ya, karena itu kemarin ya diproses cepat langsung dikirim ke jaksa dan jaksa sudah siap dengan penyidiknya 30, sehingga harapannya nanti adalah itu bisa koordinasi sehingga kalau ada kekurangan biasanya kalau secara menurut teknik kan teorinya menurut KUHP itu ya, berkas dikirim dipelajari jaksa, nanti kalau nggak lengkap jaksa ngirim kembali 14 hari baru dilengkapi lagi kan gitu, jadi makan waktu. Tapi kalau dengan cara kemarin itu ketika dikirim sudah kemudian dikoordinasi, kekurangan-kekurangan itu bisa diomongkan secara
informal gitu, sehingga bisa ditambahin, sehingga nanti diharapkan tidak lagi bolak-balik itu berkas itu langsung lengkap dan langsung bisa disidangkan gitu. Kan itu berkas itu bisa disidangkan kalau jaksa menganggap sudah lengkap gitu. Jadi sekarang ini tanpa dengan motif yang lengkap itu, kalau jaksa menganggap itu sudah lengkap, itu masih bisa disidangkan gitu. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan itu cepat. Dan juga demikian juga dengan Ibu Putri itu ya, tadi kan diperiksa, walaupun dia nggak ngaku apapun, nggak usah ngaku apapun, itu berkas masih tetap bisa lengkapi dan dikirim ke jaksa, karena polisi tanpa adanya keterangan dari saksi sudah cukup bukti untuk itu gitu. Jadi kita bisa memprediksi bahwa itu mudah-mudahan ini kasus ini bisa cepat dipersidangkan, sehingga kita semua tahu persis apa yang terjadi secara gamblang dan tidak menorehkan atau menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang terus dikejar oleh publik. Demikian uraian singkat, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kami mohon dibantu subscribe, like, dan share-nya agar Kompas ini bisa mengikuti POP, bisa lebih ramai lagi di kemudian hari, bisa memberikan tambahan pengetahuan pada masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa.